Saya ucapkan baik. Saya ucapkan selamat datang kepada para hadirin, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya yang rajin ya pada setiap kajian subuh Khalifah. Insya Allah pada pagi hari ini kajian rutin akan dibawakan oleh Pak Haji Ustadz Asep Fuad Adnan perihal haji, dan juga alhamdulillah telah hadir di tengah kita yang kami cintai Bu Haji Ampet. Kemudian saya mohon izin menyapa nih salah satu jamaah, ini saya sudah kenal cukup lama, Pak Jaja ya, Pak Jaja. Kalau saya kadang suka memanggil beliau Uwa, karena beliau adalah Uwa dari sahabat saya dari zaman SMA nih, Wa Jaja. Terima kasih ya sudah mampir. Baik, sebelum kita mulai, kepada Bapak Ibu sekalian, demi kenyamanan dan kelancaran kajian pagi ini, selama Pak Ustadz Asep menyampaikan pemaparannya, mohon untuk mikrofonnya di-mute, juga dicek kapasitas baterai Bapak Ibu masing-masing. Kemudian insya Allah pemaparan akan disampaikan hingga pukul 5:45 ya. Mungkin bisa lebih cepat atau lebih lambat. Sisanya nanti kami akan buka forum tanya jawab ya, sisanya 10 menit sampai 15 menit forum tanya jawab, baru kemudian penutupan. Nah, bila mana sambil kajian ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan dituliskan dulu di kolom chat. Insya Allah nanti setelah pemaparan akan disampaikan oleh Pak Ustadz Asep jawaban maupun tanggapan. Baik, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita mulai saja kajian pagi ini dengan membaca doa pembukaan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kepada Ustadz Asep, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Halo, ada suaranya Pak? Ada, jelas Pak Ustadz, jelas. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan guru kita Bunda Jempet beserta keluarga, semoga sehat lahir dan batin. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Pak Ngersa Bapak Rustam selaku Direktur Khalifatur beserta seluruh
pelayan-pelayan tamu Allah yang berada di Khalifatul, serta seluruh para jemaah Allah hadirin semuanya yang dimuliakan. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini, di hari Ahad, kita bisa siaran langsung secara online dalam rangka kajian rutin Khalifatur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kelancaran, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salamnya kita curahkan kepada Nabi kita yang agung, Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'at sampai kepada kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, moderator, wabil khusus jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita akan melanjutkan tema yang kemarin mengenai hikmah perjalanan ibadah haji. Karena perjalanan ibadah haji, amalan haji, para ulama mengatakan la yudrikul akla. Ya, dalam berbagai amalan haji kadang-kadang sulit bagi akal manusia untuk menemukan, ya, atau mengungkapkan berbagai makna dan hikmah yang tersirat di dalamnya. Ya, ibu dan bapak yang Allah muliakan, dalam mengerjakan amalan haji, contoh kita harus mengelilingi Ka'bah 7 putaran, mulai dari Hajar Aswad sampai dengan Hajar Aswad, kemudian dilanjutkan sa'i 7 perjalanan mulai dari Bukit Sofa, kemudian ke Marwah dihitung 1 sampai 7 kali perjalanan, kemudian tahallul, kemudian ada lagi amalan haji ketika kita di Arafah, kemudian di Muzdalifah, kemudian kita menuju ke Mina, memotong rambut, seperti main-main kita seperti itu ya, mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Kita biasa mengelilingi di tempat kita, baik yang ada di kampung halamannya ataupun di perkotaan, mengelilingi alun-alun atau mengelilingi pasar atau mal, bisa seperti itu ya. Bahkan ibadah haji itu harus mengelilingi Ka'bah Baitullah 7 kali 7 putaran. Seperti tidak ada hikmahnya atau tidak dimengerti oleh akal. Karena mengapa? Insya Allah pada kesempatan kali ini, di samping kemarin melanjutkan tema baru sebagian, Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yudhkaru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat ya bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan. Dengan mengerjakan haji, seseorang akan dapat mengambil berbagai iktibar, berbagai hikmah, berbagai manfaat ya, baik yang bersifat materi maupun hal-hal yang bersifat ma'nawi. Yang kedua inilah yang biasanya lebih berkesan dan menambah ketakwaan serta keimanan ya bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Tidak terlepas dari adanya hikmah baik yang tersurat maupun yang tersirat. Ya, hikmah adalah amalan yang terkandung dalam amalan fisik atau rahasia yang tersirat di balik amalan fisik. Atau lebih jauh maknanya mengungkap hakikat dari amaliyah syariat. Maka hikmah adalah makna hakiki dari praktik ilmu dan amal suatu ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, ya, al-hikmatu tazidus syarifah wa tarfa'ul 'abdal mamluk hatta tajlisahu majalisal muluk. Rasul mengatakan hikmah dapat menambah derajat seseorang terhormat dan mengangkat derajat seorang hamba sahaya sehingga ia dapat menduduki kedudukan raja, penguasa. Hadis riwayat Abu Nuaim dan Ibnu Abdi. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, jadi amalan-amalan haji itu kalau menurut akal ada yang rasional, ada yang tidak rasional. Begitulah amalan haji. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan dalam sebuah hadis, khudhu anni manasikakum. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah dariku, jadikanlah aku contoh dalam hal pelaksanaan manasikmu. Jadi ibu dan bapak yang Allah muliakan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita melaksanakan ibadah haji, baik yang dimengerti atau tidak dimengerti, luar biasa ya. Ada rahasianya, ada asrornya, ada hikmahnya di balik pekerjaan atau amaliyah ibadah haji. Selanjutnya, ya. Kemudian Allah dalam Al-Quran berfirman dalam surat yang lain, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang artinya Allah menganugerahi hikmah kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah itu, maka sungguh dia dianugerahi kebajikan tiada tara. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 269. Maksudnya bukan berarti manusia pada posisi fatalistik, akan tetapi karena manusia dalam meraih hikmah perlu mengembalikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang hakiki melalui iman dan amal. Karena tadi sempat saya juga mengucurkan air mata ketika Khalifatul ya memutar video perjalanan baik haji ataupun umroh, luar biasa. Kita akan terharu, kita senantiasa akan mengenang. Bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji akan terkesan pesan ketika perjalanan ibadah haji. Meskipun sama perjalanannya 100 orang atau 20 orang atau sekian puluh orang, tapi ada pesan dan pesan yang bisa diambil. Luar biasa. Mulai dari kita keluar rumah, sampai kita naik kendaraan, sampai kita berkumpul, berdoa bersama, ya, kajian-kajian di tempat yang kita umum ataupun khusus. Kemudian kita berangkat, melambaikan tangan, memeluk saudara kita, kemudian kita langsung melaksanakan ibadah haji. Pas kita di penerbangan, luar biasa, sampai di tempat, luar biasa, terharu. Perjalanan ibadah haji penuh kesan dan pesan hikmah yang luar biasa ya. Nah, ibu dan bapak yang Allah muliakan, Allah akan memberikan melihat keimanan dan ketakwaan seseorang ketika melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh ya. Selanjutnya dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Ya. Yang dilihatnya adalah ketakwaan. Siapapun yang melaksanakan ibadah haji, baik orang yang biasa ilmunya, ataupun orang yang tinggi ilmunya, orang yang hartanya sedikit, atau orang yang hartanya banyak, kedudukannya biasa-biasa saja atau kedudukannya sangat tinggi, kemudian orang itu kurus ataupun gemuk, laki-laki atau perempuan, siapapun orang yang melaksanakan ibadah haji, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi keimanan, ketakwaan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala baik ketika melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh atau ibadah-ibadah yang lain. Kemudian ibu dan bapak yang Allah muliakan, ada beberapa hikmah di antara amalan-amalan haji ya, yang perlu kita resapi, yang perlu kita hayati supaya perjalanan ibadah haji baik yang belum ataupun yang sudah mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di antaranya ya, di antara hikmah ibadah haji yang pertama adalah hikmah memakai pakaian ihram ya. Pakaian ihram ya, laki-laki terdiri dari 2 lembar kain yang tidak berjahit. Ya. Hal ini dimaksudkan pemakaiannya supaya melepaskan diri dari sifat-sifat yang buruk yang lekat pada dirinya, seperti merasa bangga, suka pamer kemewahan, sombong ataupun takabur.
Nah, ibu dan bapak yang Allah muliakan, pasti ibu dan bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, pasti memakai pakaian ihram. Kalau laki-laki cuma 2, ya, atas, bawah. Kalau perempuan semuanya menutupi aurat kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Ya, coba bayangkan seluruh dunia memakai pakaian ihram, ya, laki-laki 2 aja, atas dan bawah. Ya, ini menandakan bahwa kain ihram yang 2 lembar kain itu tidak boleh dijahit. Mengapa? Harus melepas dari sifat-sifat buruk yang lekat pada diri manusia. Jadi kalau pakaian yang berjahit itu biasanya itu menjadi kebanggaan, ya, ya. Nanti di bawah juga ada sebentar. Betapapun mahalnya bahan pakaian, kalau hanya diselendangkan saja pada badannya tidak akan mempunyai kemewahan. Tetapi jika sudah dijahit menjadi baju jas misalnya, maka barulah mempunyai arti untuk sebuah kemewahan. Luar biasa ya Ibu ya. Jadi pakaian itu bagi manusia ya menjadi suatu kemewahan yang ada artinya, yang ada maknanya. Contoh aja kalau kita mau ke undangan memakai pakaian yang serba bagus, yang serba bersih, yang serba enak dipakai, itu menjadikan kemewahan. Ataupun kita mau kemana saja. Ya. Kalau kita mau menghadap Allah, nanti di bawah dijelaskan juga. Nah, ini sebentar. Nah, fa'ammal hikmatu fit tajarrud indal ihram fa inna min 'adatin nas idza qasadu abwabal makhluqin labisu afkhara thiyabihim. Adapun hikmah memakai pakaian ihram, sesungguhnya kebiasaan manusia ketika bermaksud mendatangi pintu orang yang terhormat, mereka memakai pakaian yang bagus. Allah. Jadi ketika ibu dan bapak mau mendatangi seseorang yang terhormat, katakanlah Bapak Kuwu, Bapak Camat, Bapak siapa saja, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, atau apalagi Bapak Presiden, biasanya memakai pakaian yang paling bagus. Labisu afkhar thiyabi. Memakai pakaian yang bagus, ya. Apalagi kalau diangkat menjadi menteri, jasnya juga yang bagus, pakaian dalamnya yang bagus, kemudian dasnya juga yang bagus, pecinya yang bagus, sepatunya yang bagus, akan mendatangi seseorang yang terhormat, ya, baik secara kedudukan duniawi ya, ataupun secara yang lainnya, ya. Biasanya kita memakai pakaian yang bagus ketika kita mau bertamu kepada keluarga kita, apalagi setelah Lebaran kita biasanya membeli pakaian yang serba bagus dipakai karena kita ingin silaturahmi. Nah, begitu pula ya bagi seseorang yang akan menghendaki bertemu dengan orang yang terhormat, siapapun orang yang terhormat, ataupun bersilaturahmi, ataupun kita mengadakan kajian yang lainnya, biasa kita memakai pakaian yang sangat bagus menurut kadar masing-masing. Ya, faka'annal haqqa subhanahu wa ta'ala. Ini seolah-olah Allah mengatakan seperti ini. Yaqulu al-qasdu ila babi khilaful qasdi ila abwabihim. Ya. Jadi mendatangi pintuku, ya, kata Allah, seolah-olah mengatakan maksud mendatangi pintuku berbeda dengan mendatangi pintu orang-orang yang terhormat. Ya, khilaful qasdi ila abwabihim. Kata Allah, kata riwayat, liudha'ifa lahum ajrahum wa thawabahum. Karena kami akan melifatkan pahala dan ganjaran mereka. Itu seolah-olah Allah mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji, baik ibadah haji ataupun ibadah umroh, pasti memakai 2 kain yang atasnya diselendangkan, yang bawahnya disarungkan, tidak berjahit. Ya. Jadi itu akan melepaskan diri dari sifat-sifat yang buruk, yang lekat pada dirinya seperti merasa bangga, suka pamer, kemewahan, sombong, atau yang lainnya. Itu biasa kebiasaan seperti itu. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji, amalan-amalan ibadah haji mulai daripada kita memakai kain ihram, biasanya kita setelah itu memakai wangi-wangian, kemudian kalau kita menemui seseorang memakai wangian, kemudian rambutnya juga memakai wangi-wangian, ataupun minyak, ataupun benda yang lainnya, badannya juga sama,
kalau melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, sebelumnya kita diperbolehkan, tapi setelahnya tidak dibolehkan. Ya, ini ada beberapa hal yang harus kita yang harus kita hayati, bahwa amalan haji itu la yudrikul akla, ya, tidak dimengerti oleh akal, tapi banyak hikmahnya. Karena itulah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, kemudian ada seorang ulama, ya, ketika melaksanakan ibadah haji memakai pakaian ihram, sampai-sampai pakaian ihramnya itu sangat pucal sekali karena niatnya ibadah haji ifrad. Kalau ibadah haji itu dimulai pada bulan Syawal, ya. Jadi ada seseorang ulama yang melaksanakan ibadah haji di bulan Syawal. Niatnya labbaik Allahumma hajjan. Pada bulan Syawal itu. Coba berapa bulan? Syawal, Hafid, Rayagum, ya. Melaksanakannya ibadah haji. Jadi haji terlebih dahulu, setelah haji baru umroh, ya. Nah, jadi pakai pakaian ihram itu selama hampir 2 bulan lebih, hampir 3 bulan kurang sedikit, dari mulai Syawal. Syawal itu sudah datang dulu, ya. Syawal itu sudah datang. Labbaik Allahumma hajjan. Pakaiannya ihram dipakai selama beberapa bulan, dia terus menerus memakai pakaian ihram. Allah karim, Allah karim. Saya sebagai pribadi tidak mampu seperti itu, ya. Bahkan ada jemaah haji yang melaksanakan haji ifrad, ya, pas kedatangan langsung niat ibadah haji, labbaik Allahumma hajjan, yang didahulukan ibadah haji. Tergantung kedatangan, ya. Kalau di Indonesia itu kebanyakan mengambil haji tamattu, ya, mengambil haji tamattu. Bahkan Khalifatul juga kebanyakan haji tamattu, biasanya kebanyakan, tapi ada yang melaksanakan haji ifrad. Kalau haji tamattu itu umroh terlebih dahulu, setelah ibadah umroh tenang, nyangse ataupun santai. Nah, pas kita waktunya pelaksanaan ibadah haji memakai kain ihram, kemudian kita melaksanakan perjalanan ibadah haji menuju Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina, Mekah, kemudian kita ke Mina lagi, ya, seperti itu, ya. Kalau di Khalifatur kebanyakan biasanya melaksanakan ibadah haji tamattu, ya, umroh terlebih dahulu baru perjalanan ibadah haji. Nah, tapi ada juga orang yang melaksanakan ibadah haji ifrad, haji terlebih dahulu. Nah, para ulama, ya, kebanyakan itu melaksanakan ibadah haji di bulan Syawal. Coba bayangkan, biasa. Kita akan lebih menikmati, menghayati perjalanan ibadah haji dengan memakai pakaian yang seperti itu. Tidak boleh kita memakai wangi-wangian. Coba bayangkan selama 2 bulan lebih, ya. 2 bulan lebih. Ada hikmahnya, ada faidahnya, ada kesan dan pesannya bagi seseorang yang melaksanakan ibadah haji mulai dari awal bulan Syawal, ya. Kalau di Indonesia biasanya bulan Hafid, ya. Jarang sekali pada gelombang pertama jemaah haji Indonesia langsung mengatakan ataupun langsung niat labbaik Allahumma hajjan. Kebanyakan haji tamattu, labbaik Allahumma umrah, ya. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, selama kita perjalanan ibadah haji, pakaian ihram, ya, terus kita pakai, kecuali kita ke toilet, ya. Bagi laki-laki tidak boleh, mohon maaf, membuka aurat, ya. Auratnya laki-laki baina surrah wa rukbah. Ketika dari surrah itu ke atas kelihatan tidak apa-apa, karena ibadah haji itu yang bawahnya kita sarungkan untuk laki-laki, yang atasnya mau diselendangkan boleh, mau ditutup seperti ini boleh. Ketika mau tawaf, pundak yang sebelah kirinya terbuka. Setelah kita tawaf, pakaian yang atasnya atau kain ihram yang atasnya boleh mau diapakan. Kalaupun kita keringat ataupun panas, bisa dibuka. Tapi jangan dikerudungkan seperti perempuan dikerudungkan seperti itu, ya. Beda dengan perempuan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang Allah muliakan. Kalau ibu-ibu pakaian ihramnya selamanya harus menutupi aurat kecuali wajah dan 2 telapak tangan, ya. Kalaupun seseorang melaksanakan ibadah haji dari bulan Syawal, luar biasa, ya. Kalaupun kita berada seperti itu, waduh, pasti akan banyak pesan dan kesan
ketika kita melaksanakan perjalanan ibadah haji. Untuk itu, mudah-mudahan ibu dan bapak yang Allah muliakan, wabil khusus yang tergabung dalam kajian subuh di Khalifatur, apapun keluarga kita yang tidak tergabung dalam kajian ini, semoga Allah takdirkan ibu dan bapak bisa menginjakkan kaki dan jiwa raganya kedua kota suci Mekah dan Madinah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apalagi pendaftaran ibadah haji reguler, kata Bapak Haji Rustam selaku Direktur Khalifatur beberapa kali mengatakan ya kurang lebih 6 tahun pendaftarannya baru kita daftar, sekarang baru kita bisa berangkat. Kalau haji reguler ya itu ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang lebih daripada 30 tahun. Coba bayangkan ya, semoga Allah menakdirkan kita, menyampaikan kita kedua kota suci Mekah dan Madinah wabil khusus untuk pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, ketika kita melaksanakan ibadah haji ya, kita harus senantiasa memakai pakaian yang seperti itu. Jadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita beda mendatangi orang yang terhormat dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji itu dan ibadah umroh adalah panggilan Allah. Seperti ayat-ayat yang sebelum hari ini Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'adzin, panggillah wahai Ibrahim, fin nasi bil haji, orang-orang untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, narijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amin. Mereka akan datang dari berbagai negara, berbagai daerah, dari seluruh penjuru dunia. Ada yang jalan kaki, ada yang biasa-biasa aja, ada yang pakai kendaraan unta, ada yang pakai pesawat laut, atau pesawat atau kapal laut, ataupun kendaraan yang lainnya, berbondong-bondong datang menuju Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji atas panggilan Allah. Jadi haji dan umrah itu adalah panggilan Allah. Panggilan Allah ketika kita melaksanakan amalan haji, senantiasa kita akan terus-menerus menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan ayat di bawah ini ya, surat Al-Hajj ayat 22, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Yang dilihat adalah ketakwaannya. Ya, baik orang yang biasa-biasa ataupun yang terhormat, orang yang biasa hartanya sedikit ataupun yang banyak, orang yang ilmunya sedikit ataupun ilmu banyak, ketika kita melaksanakan ibadah haji satu tempat, ya, satu waktu, kemudian ibu dan bapak yang Allah muliakan, sama kita membacakan ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dianjurkan, disunatkan untuk memperbanyak bacaan talbiyah, membaca zikir, tasbih, sholawat, baca Quran, seperti yang kita lakukan ibu-ibu dan bapak-bapak ketika melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Apalagi ibadah haji ya, kalau Khalifatur biasanya haji plus itu sangat dekat dengan hemah baik yang ada di Muzdalifah gitu ya, dekat sekali. Sebelum pelaksanaan itu baca Quran, baca zikir, baca talbiyah dan lain sebagainya. Insya Allah ibu dan bapak yang Allah muliakan, banyak hikmah dalam perjalanan ibadah haji. Baru satu yang dijelaskan, yaitu hikmah pakaian ihram. Ya, mudah-mudahan ada berkah dan hikmahnya bagi kita semua. Karena waktunya terbatas, diberikan kesempatan sampai dengan 5.40 atau 45. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti bisa ditambahkan oleh guru kita Al-Mukarram, Bunda Cempet. Mudah-mudahan ibu sehat lahir dan batin,
diberikan keberkahan lahir batin, khususnya umumnya kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, baik Pak Ustaz Asep, terima kasih untuk pemaparannya. Ya, baik kepada Bapak Ibu, kebetulan nih Pak Ustadz sudah ada yang bertanya di kolom chat. Saya coba bacakan dari Ibu Yuniarti ya. Salah satunya sebentar. Begini pertanyaannya Ustadz. Assalamualaikum, izin bertanya. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan melaksanakan tawaf 7 kali menambah ketakwaan dan keimanan. Suatu ibadah mengangkat derajat ibadah haji, tetapi amalan ibadah haji tidak dilaksanakan. Tapi sepulang ibadah haji, amalan tidak dilaksanakan. Bagaimana solusinya? Mengagungkan syiar Allah dan tujuan suatu kemewahan pakaian untuk menghadap Allah. Terkadang ada orang memakai pakaian asal saja. Jadi sepertinya ada 3 pertanyaan mungkin ya, tentang tawaf, menambah ketakwaan dan keimanan, sudah ibadah haji, tapi ibadah haji harus dilaksanakan, tapi sepulangnya amalan tidak dilaksanakan. Bagaimana solusinya? Kemudian yang ketiga, mungkin maksudnya pada saat melakukan ibadah ya, seperti sholat, menggunakan pakaiannya masih asal saja Ustadz. Gitu yang saya tangkap ya, mohon dikoreksi kalau salah Bu Yuniarti. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bu Hajah Yuniarti. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yatawafu bil baitil atiq. Allah berfirman yang artinya hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu. Berarti mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Mulai dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad. Ada doa yang biasa kita baca, baik yang panduan dari Khalifatur ataupun doa apa saja ketika kita melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Mau membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mau membaca ayat suci Al-Quran. Setiap putaran membaca ayat suci Al-Quran. Mau membaca doa apa saja untuk kemaslahatan, ya, untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Bahkan untayan doa selalu kupanjatkan ketika berada di depan Ka'bah ataupun ketika mengelilingi Ka'bah. Mengakui betapa diri ini hina tanpa kemuliaannya. Betapa diri ini lemah tanpa bantuannya. Betapa diri ini bodoh tanpa diberi ilmu pengetahuannya. Ketika kita mengelilingi Ka'bah Baitullah, berdoa yang kita bisa, yang kita mampu, yang kita pahami. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk ibadah haji ataupun ibadah umrah. Aku datang dengan beban dosa. Dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Ya Allah, di depan Baitullah, ketika mengelilingi Ka'bah Baitullah, aku mohon ampunilah segala dosaku, dosa ayah, dosa ibuku, dosa pendamping hidupku, dosa putra-putri kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami di dunia dan akhirat. Akan jauhkan kami dari siksa api neraka. Mau membaca doa apa saja. Di sini adalah luar biasa ketika ibu melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, pasti senantiasa mengelilingi Ka'bah Baitullah. Dan itu juga banyak hikmahnya, insya Allah dibahas pada bagian berikutnya. Kemudian ibu dan bapak yang Allah muliakan, untuk menambah ketakwaan, itu kita diukur pada diri kita sendiri. Ya, jangan mengukur orang lain. Ya, bagaimana kemampuan kita? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita mampunya sampai segitu, ya segitu. Karena keilmuannya seperti itu, ya. Jadi ibu dan bapak yang Allah muliakan, untuk mengukur ketakwaan kita harus mengukur diri pribadi kita, tapi semaksimal mungkin kita usahakan supaya itu
amalan yang terbaik bagi kita. Ya. Amalan yang diridhoi oleh Allah semampunya kita. Jangan kita merasa rendah hati ataupun merasa tidak percaya diri, tidak pede. Orang lain yang baca Quran banyak, orang lain baca doanya banyak. Kita hanya sekedar melihat Ka'bah Baitullah tanpa membaca apa-apa. Apalagi kita sedang tawaf, motret, ya, selfie dan lain sebagainya. Ya kita harapkan di samping kita membaca doa apapun yang kita bisa, tapi kita insya Allah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya di antara tanda-tanda haji mabrur itu ya, ulama mengatakan bahkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada sebelumnya, yaitu apa saja gitu. Semoga setelah kita melaksanakan ibadah haji, amalan yang biasanya kita nomor 5 kita ditingkatkan jadi nomor 6, terus meningkat supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ibu Yuniarti. Ya, terima kasih. Sama-sama atau jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nanti baik. bisa ditambahkan oleh Bunda guru kita Mbak Cempet. Ya, sama Cempet tambahin. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hajjam mabruro wa sa'yam mashkuro wa damba magfuro wa amalan solihan makbulan wa tijaratan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minal dulumati ilan nur. Sekalipun kita bukan di tanah suci tapi tetap itu dikumandangkan kalau habis sholat isrop ataupun habis duha, mangga. Mudah-mudahan kita diundang lagi oleh Allah untuk bisa berkunjung ke Baitullah dan ke Madinah Al-Munawwaroh. Dan tolong sekali lagi yang sudah pada berangkat haji, ibadahnya ditingkatkan untuk menjaga kemabruran hajinya. Karena waktu terus tidak terasa maju dan kita harus dalam koridor berbuat kebaikan dan kebaikan. Takut suatu saat dalam beberapa detik malaikat malakal maut mengambil kita. Dan kita harus dalam keadaan baik dan kita harus dalam keadaan ibadah. Dan mudah-mudahan itu menjadi kita dijemput menjadi ahli surga. Itulah barangkali tambahannya dan mudah-mudahan kita tetap berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul, diintensifkan beribadahnya supaya kita istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Bunda Damang. Alhamdulillah. Bunda. Alhamdulillah. Iya. Nuhun Bu Empet, Ustaz Asep. Jadi dengan mengikuti kajian-kajian itu juga merupakan salah satu pengingat ya, Bu Empet, Pak Ustadz. Ya. Baik, kita masih ada waktu ya kepada Bapak Ibu. Bagi yang masih ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan dibuka saja mikrofonnya. Dari rekan-rekan mungkin. Dari Pak Rustam ada yang mau ditambahkan atau disampaikan seputar ibadah haji di masa pandemi atau apa Pak? Ada update-an mungkin? Update untuk umroh saja saya kira saya sampaikan. Pertama, bahwa sekarang ini sudah banyak perubahan regulasi dari pemerintah Arab Saudi. Jadi Indonesia sudah boleh berangkat umroh dengan berbagai macam kondisi. Ya. Terutama dari segi usia sekarang sudah berubah menjadi 12 tahun ke atas, yang tadinya 16 atau 18 saya lupa. Sekarang sudah 12 tahun, sudah boleh. Ya. Yang kedua, Indonesia sudah diizinkan baik untuk penerbangannya maupun untuk jamaahnya. Kemarin kan ada masalah karena penerbangan ditutup yang datang dari Indonesia dan beberapa negara lain seperti Pakistan dan India serta Turki ya. Sekarang sudah dibuka, alhamdulillah. Kemudian vaksin juga, vaksin apapun sudah boleh, cuman kondisinya berbeda-beda. Kalau vaksin 4 vaksin yang diakui Arab Saudi, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, kemudian Pfizer, itu tanpa karantina sama sekali. Jadi datang langsung boleh melaksanakan umroh.
Tapi kalau yang vaksin Sinovac harus karantina 3 hari. Sinovac yang sudah di booster dengan 4 vaksin yang saya sebutkan tadi, itu sudah boleh langsung juga umroh. Ya. Jadi itu kondisinya sudah amat sangat banyak berubah. Ya. Batas atas usia sudah tidak ada. Kemudian informasi terakhir juga kamar sudah boleh diisi oleh lebih dari 2 orang. Jadi double, triple, quad sudah diizinkan. Namun masih ada kendala di Indonesia, karantinanya siapapun yang datang dari luar negeri, baik WNI maupun WNA, itu harus karantina 10 hari. Bahkan ada wacana untuk diubah menjadi 14 hari. Jadi rencananya bulan Desember ini akan diberangkatkan kloter awal itu hanya para petugas. Kemenag hanya mengizinkan para petugas. Namun itu pun diundur. Ya. Jadi secara nasional tidak ada yang berangkat di bulan Desember ini. Diundur di bulan Januari. Nah, kami tadinya akan mengirimkan Ustadz Dedi karena Ustadz Dedi menggunakan vaksin Moderna, baik vaksin 1 maupun vaksin 2. Yang lainnya kan kebanyakan Sinovac. Jadi sayang kalau harus dikarantina 3 hari di sana. Jadi doanya saja karena ada gelombang baru Omicron vaksin jenis barunya. Omicron, Pak Ustadz. Omicron. Iya. Iya. Jadi itu karena ada gelombang baru, varian baru, maka Kementerian Agama menunda keberangkatan para petugas. Ya. Ini dikaitkan dengan Kementerian Agama hanya untuk yang pertama saja, yang berikutnya penyelenggara yang akan menyelenggarakannya. Saya kira itu informasi tentang umroh di masa pandemi ini. Mudah-mudahan di Januari berubah dan juga tidak ada lagi. Mudah-mudahan kita semua tidak mendapat serangan gelombang baru dari varian COVID-19 ini. Demikian Mas Regi, ya, silakan saya kembalikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Rustam. Jadi pada prinsipnya pihak Saudi sudah mulai memberikan kelonggaran-kelonggaran persyaratan dalam melaksanakan ibadah umroh di era pandemi ataupun post pandemi nanti. Dan namun tetap pihak Saudi belum membuka ya pintu gerbangnya buat para jamaah umroh maupun haji dari Indonesia khususnya dengan sudah. maksudnya dari yang Saudi sudah, tapi dari Indonesia Kemenag belum mengizinkan karena ada varian baru tadi. Jadi Saudi sama sekali tidak ada pembatasan buat kita. Semua sudah dibuka sepenuhnya dengan catatan tadi. Vaksin Sinovac harus karantina 3 hari. Yang di booster maupun yang 4 itu sama sekali tidak ada karantina. Semua sudah dibuka. Kecuali dari Indonesianya sendiri. Kemenag tidak mengizinkan. Tadinya Desember ini kan diizinkan untuk berangkat umroh. Para petugas saja. Kemudian yang para petugas pun dibatalkan karena pemerintah mengkhawatirkan nanti pulangnya membawa varian baru tadi. Nah, jadi sudah sama sekali tidak ada physical distancing di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Tapi memang kapasitasnya tetap dibatasi karena kita kalau mau umroh harus daftar lewat aplikasi. Ya, Itamarna sama Tawakalna. Jadi 2 aplikasi itu ada di handphone, kita download, kemudian kita daftar. Nah, untuk jamaah luar negerinya Saudi, termasuk Indonesia, itu sudah satu paket dengan visa. Jadi kalau kita dapat visa, maka kita sudah didaftarkan jadwal pelaksanaan umrohnya. Ya. Jadi tidak ada physical distancing, tidak ada jarak, sholat pun boleh berdempetan, tetapi di dalam masjid terukur.
Yang sangat dibatasi itu justru penduduk lokal. Kalau penduduk lokal kan minatnya juga tinggi ya, penduduk lokal, karena sudah 2 tahun mereka juga tertatih-tatih lah untuk pergi umroh itu buka tutup. Nah mereka kalau daftar hari ini mereka langsung kan, tidak harus ada visa. Mereka daftar lewat aplikasi, nanti keluar jadwal. Jadi dapat balasan lewat aplikasi itu juga. Nah mereka rata-rata nunggu 1 bulan. Jadi kalau daftar hari ini, baru bulan depan mereka dapat jadwal. Nanti kalau sudah ada jadwal, nanti dengan menunjukkan hasil respon dari aplikasi, maka mereka boleh masuk ke dalam masjid. Untuk tawaf sa'i ya, kalau untuk sholat saja di lantai 2, lantai 3 itu dibolehkan. Tapi di lantai 1 untuk tawaf sa'i, bagian dari umroh itu harus lewat aplikasi. Itu saya kira tambahan. Ya, baik. Jadi ya, itu mudah. Jadi ya, pada intinya sekarang masih banyak bergantung kepada perkembangan kasus virus ya. Ya mudah-mudahan saja pandemi ini segera cepat berakhir ya. Paling tidak lebih mudah diantisipasi maupun diatasi, sehingga border-border atau perbatasan negara-negara itu bisa lebih mudah dibuka, dan juga pemerintah Indonesia bisa lebih punya pertimbangan untuk kemudahan masyarakatnya untuk traveling ya, bepergian, baik dalam negeri maupun luar negeri, apapun nanti kebutuhannya. Nah, ya sambil berjalan saja karena masih belum ada pertanyaan, saya coba. Itu usianya dibatasi ya Pak Ustadz? Kalau 12 tahun ke atas, Bu. Cuman ke bawah aja yang dibatasi 12 tahun. Batas atasnya tidak ada sama sekali. Sampai usia berapapun. Ya. Iya. Baik. Nah, ya kalau sudah tidak pertanyaan lagi, kami ingin menyampaikan sesuatu bahwa dalam kondisi banyaknya pembatasan perjalanan ya dalam maupun luar negeri, namun di sisi lain juga bukan masih banyak ya, banyak para jemaah yang menanyakan tentang program-program perjalanan yang kira-kira masih bisa dilaksanakan gitu ya, sambil menunggu umroh dibuka, sambil menunggu perbatasan luar negeri juga dibuka. Maka kami dari Khalifatur mencoba menawarkan ada yang namanya wisata di dalam negeri ya, itu live aboard atau yang singkatnya itu mudahnya yang dikenal sekarang paket wisata pinisi di Labuan Bajo. Ya, itu naik kapal kayu di Labuan Bajo. Itu programnya 3 hari atau 4 hari itu berlayar ya. Berlayar, jadi istilahnya mencoba sensasi menikmati seperti hotel terapung. Ya, jadi 3 hari 2 malam mengitari sekitaran wilayah Pulau Komodo, mengunjungi beberapa tempat ya objek wisata sambil menaiki kapal ini. Jadi bermalam di kapal, tapi pada hari siang ya menyinggahi beberapa tempat untuk wisata naik turun kapal. Jadi pertama secara konsep ini cukup relatif aman karena ruang terbuka ya, alam terbuka. Yang kedua juga di tempat-tempat yang dikunjungi pun karena ini lokasinya agak terpencil, maka pengunjung pun tidak banyak ya. Jadi kenyamanan insya Allah masih terjaga. Nah yang ketiga juga insya Allah menyehatkan jiwa raga ya, baik pikiran maupun badan, karena ada olahraganya sedikit, ada tadabbur alamnya, juga suasana tuh jauh dari hiruk pikuk. Apalagi bagi bapak ibu atau ibu-ibu yang ingin bepergian dengan rekan-rekan kajian ya, kelompok kajian sambil bertadabbur alam gitu, ini rasanya cukup nyaman dan nikmat ya. Walaupun ke Labuan Bajo kita masih penerbangan langsung tuh masih tersedia hanya baru dari Jakarta ya. Kalau dari Bandung itu masih harus transit di Denpasar, tapi dari Jakarta itu sudah ada penerbangan langsung.
Ini hanya salah satu contoh kapalnya saja, karena di Labuan Bajo itu sudah terdapat ratusan ya kapal seperti ini. Ukuran juga bermacam-macam, dari yang kapasitas 15 orang, 18 sampai 25 orang. Ya, dari yang cuma 3 kabin sampai 5-6 kabin juga ada, dari yang kelasnya medium sampai yang premium. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi salah satu opsi Bapak Ibu yang ingin mengajak liburan keluarganya, ya. Tapi nanti baru akan berjalan lagi, ya, karena bulan Januari Februari mereka tidak berlayar, ya. Januari Februari tidak berlayar karena faktor angin, jadi ombak tinggi. Maret baru akan beroperasi lagi. Jadi bila Bapak Ibu ada ketertarikan atau minat, silakan hubungi rekan-rekan kami di kantor yang tertera di kolom chat. Ada Pak Mu, Kang Dea, ada Mbak Ana untuk informasi lebih lanjut. Ya, demikian informasi tentang pinisi liveaboard di Labuan Bajo. Mungkin sebelum dilanjutkan dengan bincang-bincang, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ustadz Fuad, kemudian Bu Haja Pet, ya, juga Pak Rustam untuk kehadiran dan informasinya di pagi hari ini, juga kepada jamaah sekalian atas waktunya yang sudah diluangkan. Kami ucapkan selamat beraktivitas kembali, dan bersama ini kami tutup kajian pagi ini dengan membaca doa penutupan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kepada Bapak Ibu sekali lagi terima kasih dari kami sampaikan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.